Wilujeng dalu dulur-dulur sedaya yang tetap setia dengan channel Dimaster Diablo. Malam hari ini saya kedatangan sedulur dari Pemalang, Mas Isa. Ganteng pol, wong Esa sisan ya ta. Nek dirgawe dari Masaran Sragen. Aja mbok tekoke bagus apa orane bentuke ngene iki. Pokoke enak ya. Ning elek-elek wis dulurku ya ta. Masuk pokoknya elek apike dulur kuwi ditampa. Betul. Manusiawi ya ta. Ya. Ki bengi-bengi dorene ki arep ngopo lho. Anyel aku. Dolan Mas. Dolan ora ngerti wayah iki jam piro iki? Jam 11 malam. Esok kok. Kanggone wong isai jamnya sakmene iki jek esuk ya ta. Oke. Ini Mas Isa itu tadi ada pertanyaan. Pertanyaanmu apa, Mas? Gini Mas. Kalau di misalkan bagian kehidupan kayak gini ya Mas ya. Kan udah banyak masalah ya banyak lah. Tambah-tambah ini organisasi loh. Wis masalah yang ruwet. Lah ya, mikir tambah masalah organisasi. Ini kayak masalah mas. Wis sing pertama ya fanatik ngopo ya. Nek misalkan beda perguruan kok kaya anjel-anjelan ora gelem guyub ngono kuwi ngopo ya Mas? Oh, rasis lah maksudnya. Ya rasis ngono kuwi. Ngopo emosi entuk tawuran. Jadi pertanyaan jenengan itu maksudnya sampean kon jawab aku menanggapi dulur-dulur sing rasis ngono to. Ngeten ya, dulur-dulurku sedaya. Saya itu yakin dan percaya semua organisasi pencaksilat atau perguruan pencaksilat itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau rasis itu ya oknum-oknumnya, oknum-oknum yang tidak memahami ajaran-ajaran yang diberikan oleh organisasinya masing-masing. Jadi ajaran ini orang mlebu ning kene apa meneh ning atine ngono lho. Makanya dia itu selalu ada kebencian, ada iri, ada unsur yang merugikan, itu jelas karena ajarannya tidak masuk di dalam diri. Mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. Jadi langsung tembus hanya lewat. Jadi gitu Mas, orang rasis itu ya itu tadi. Dia tidak paham akan tujuan dan visi misinya organisasinya atau perguruannya untuk bagaimana menjadi manusia yang baik. Jadi melu organisasi biasanya gue gaya-gaya. Iya, gue gaya-gaya pemakanan. Ya kan? Kuwi nek misalkan dilurusnane iki salah sijine contone nglurusna wong-wong koyo ngono kuwi piye Mas? Meluruskan. Kalau untuk meluruskan atau gimana ya, menghindari hal-hal yang rasis itu dimulai dari dirinya sendiri. Kita nggak bisa merubah orang banyak, kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Jadi kita mulai untuk perubahan, menciptakan guyub rukun itu dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Kita rubah diri kita agar tidak rasis, tidak menghina atau tidak menjelek-jelekan orang lain itu dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa merubah seluruhnya atau merubah banyak orang kecuali kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Gitu loh Mas. Ya, Mas. Jadilah orang yang dicintai. Dicintai orang yang rondo. Organisasi yang dicintai oleh masyarakat. Iya, betul. Pinter nih. Jadi jadilah warga atau anggota organisasi yang dicintai masyarakat. Betul. Salah satunya nganggo akhlak ya. Akhlak itu pasti. Jadi ajaran di organisasi itu pasti akhlak pertama, akhlakul karimah. Jadi berbuat yang baik berguna bagi seluruhnya. Bukan husnul khotimah loh Mas. Husnul khotimah. Harus mati. Mati loh. Mas, nah dampak dari rasis segala organisasi ini pripun to Mas? Dampaknya rasis toh. Nggih. Oh, yang dibahas ya rasis sih.
Dampaknya rasis itu ya otomatis merugikan banyak faktor, terutama dari kedua belah pihak. Sekarang gini, ibaratnya kamu dihina, ini manusiawi ya. Jenenge dihinai kadang kan yo emosi memuncak. Terus di saat kamu emosi memuncak terus kamu membalas dengan hinaan-hinaan yang sama gitu. Akhirnya kedua belah pihak ini, organisasi ini saling berbenturan. Entah itu berbenturan secara fisik, secara saling menghina melalui sosial media. Yang jelas dampaknya negatif. Negatifnya apa? Bisa merugikan kedua belah pihak organisasi. Padahal itu dari oknum. Akhirnya organisasinya yang berdampak tidak baik. Organisasinya bisa saling benturan, terus berdampak lagi masyarakat yang di tempat kejadian kedua belah sedang bentrok atau sedang saling emosi kan masyarakat jadi takut. Terus kaptimasnya di daerah itu juga mulai tidak nyaman. Terus dari pihak aparat juga nanti menindak tegas lah itu dampaknya sangat tidak ada enake. Makanya rasis kuwi hilangkan dengan cara apa? Belajar menambah keilmuan. Nah, bener. Ngono lho, iya toh? Iya. Jadi sing berguna. Ojo saling masalah pribadi, masalah cilik digedhe-gedhekno wis dilangne. Dudu wong pendekar dudu. Apa meneh masalah wedokan. Nah, barang yo opo. Wedokane kowe ya to. Iya, Mas. Nah, iso masalah gede diciliki to. Ya masalah cilik dirangkuli yo, dirangkuli ngono. Bener. Masalah cilik digede-gedekno. Ya wis no. Wah, yo nek pengen sambung persaudaraan selesai gitu. Oh ya Mas, iki nek misalkan sing oknum-oknum kuwi kadang kan banyak ingin mengambil keuntungan sendiri toh. Oknum-oknum sing rasis kuwi lho. Kuwi nek misalkan ya oknum-oknum kuwi di lurusnane iki kanggo cara piye gitu. Nah, misalkan pembelajar kan mungkin karena pergaulan apa lingkungan kan angel toh. Lah kuwi oknum-oknum kuwi men dilurusnane iki piye? Oh, cara menanggulangi rasis. Oh, cara menanggulangi rasis ya. Yes. Nek menurut saya itu menanggulangi rasis itu sebenarnya bisa. Asalkan dari kedua belah pihak organisasi ini bertanggung jawab. Maksudnya gini, misalkan saya rasis menghina organisasi lain gitu ya. Yang menangani saya itu harus dari organisasi saya sendiri gitu loh. Jadi kalau sudah tersebar video atau video saya menghina atau kata-kata saya menghina organisasi lain, nah itu dari pihak organisasi saya itu langsung memanggil saya. Saya dipanggil, bahkan ditegur. Kalau tidak bisa ditegur, ya otomatis harus bisa ditindak keras, mungkin diberhentikan sementara. Intinya gitu ya. Divakumkan sementara, mulai divakumkannya angel lah matane wis ngantuk, bengi-bengi diparani lho. Ya divakumkan sementara, sih bisa tindakannya seperti itu dari pihak organisasi gitu loh. Bahkan dari pihak organisasi lain juga harusnya gitu, menindai anggotanya yang rasis. Harus bersikap tegas ya, Pak? Iya, organisasi harus bersikap tegas karena apa? Jika ada salah satu oknumnya yang merugikan, yang berdampak itu organisasinya. Jadi pengurus organisasinya di daerah itu ya harus bertindak tegas. Daripada ditindak tegas oleh organisasi lain, mending ditindak tegas dengan organisasinya sendiri. Kalau sudah itu berjalan dengan lancar, nantinya dari kedua belah pihak ini bisa saling bertemu, klarifikasi, jika memang salah mohon maaf, kan enak. Dan berjanji tidak mengulangi lagi. Tapi memang untuk menghilangkan sifat rasis di semua oknum itu memang sulit ya. Jadi kita aja istilahnya apa ya? Mengajak diri kita masing-masing sendiri untuk jangan rasis. Segitu aja, rasa menilai. Kalau sudah menilai rasis itu tidak baik, ya jangan rasis, wis ngono wae to. Tapi nggak perlu kayak rasis, nggak perlu nyalah-nyalah ke wong liya. Jangan mau menang sendiri. Cukup kita sendiri aja yang disalahkan. Iya benar. Ya toh?
ngono wae. Paham belum tentang rasis itu perbuatan yang tercela, tidak? Karena gini loh, menurut saya, menurut banyak orang gitu, bukan menurut saya aja, menurut banyak orang itu memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu termasuk rasis, itu termasuk memfitnah, ngerti ya? Kenapa kok lebih kejam daripada membunuh? Kalau membunuh itu membutuhkan niat, membutuhkan tempat, membutuhkan waktu dan membutuhkan alat. Ya, korbannya paling siji pololo. Tapi kalau rasis atau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan itu karena apa? Tidak membutuhkan niat, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan alat. Cukup hanya buka mulut saja, ngerti? Cukup hanya dengan ketikan tulisan itu kalau sudah dipercaya orang banyak, itu maka kedua belah pihak akan saling membunuh dan korbannya pasti banyak. Gitu loh. Dan yang rugi pasti juga banyak. Makanya rasis, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hilangkan rasis melalui dari diri kita masing-masing. Betul, masuk. Paham ya? Jadi pendekar ojo rasis. Jadi pendekar yo. Di sini. Iya, no malu-maluin ya. Jadi pendekar itu yang berguna bagi seluruhnya, memayu Ayuning Bawono. Nah, mantap. Mulimu bawono kaya wong ngantuk. Baleni. Memayu hayuning Bawono. Nah, ya ta? Ya. Sing penting saiki weteng luwe. madang sih. Masalah gawe videone wis sik ya to. Ya kan pertanyaannya rasis ya wis kuwi sik wae, sing penting dipahami betul-betul, jangan rasis. Untuk dulur-dulurku semua dimanapun kalian berada, hindari rasis, provokatif, primitif, fanatik. Primitif yang ngeri loh ya kan. Itu harus hindari semua. Hindari semua. Yang penting akhlakul karimah. Untuk sedulur-sedulurku semua dimanapun kalian berada, semoga menjadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. We love you. Salam persaudaraan. Esa Trate Jaya.